Kalau kamu merasa sudah bekerja keras tetapi hidup tetap tidak maju, mungkin masalahnya bukan pada nasib, bukan pada sistem, dan bukan pada keberuntungan orang lain, tetapi pada pola pikir yang tanpa sadar kamu pelihara setiap hari. Banyak orang ingin keluar dari jebakan kemiskinan, tetapi masih memegang kebiasaan yang justru membuat mereka tetap terjebak. Contohnya soal cicilan. Banyak yang berkata tidak apa-apa nyicil asal kuat bayar per bulan. Padahal yang dilihat hanya angka bulanan, bukan total utang dan risiko jika penghasilan turun. Penghasilan bisa berhenti, bisnis bisa jatuh, dan keadaan bisa berubah, tetapi cicilan tetap berjalan. Akhirnya setiap ada peluang, setiap ada tambahan rezeki, uang itu habis untuk menutup kewajiban lama dan tidak pernah menjadi modal untuk bertumbuh. Lalu soal berbakti kepada orang tua. Sikap hati tanpa hitung-hitungan itu mulia, tetapi metode tanpa perhitungan bisa memperpanjang masalah. Jika dulu orang tua tidak punya literasi keuangan dan sekarang kita lebih paham, maka tugas kita bukan hanya memberi tetapi membantu mengatur dengan bijak supaya bantuan tepat dan masa depan tetap terjaga. Berbakti itu tanggung jawab, bukan pengorbanan tanpa arah. Ada juga pola bahwa anak adalah tabungan pensiun orang tua. Ketika anak tumbuh dengan beban, harus menanggung semuanya, mentalnya bisa terhambat. Anak butuh rasa aman untuk berkembang, bukan rasa takut bahwa setiap kenaikan penghasilan akan habis untuk kewajiban masa lalu. Kondisi ideal memang orang tua cukup dan anak fokus membangun diri. Jika belum ideal, maka yang bisa diselamatkan adalah cara berpikir agar generasi berikutnya tidak mengulang pola yang sama. Kemudian soal investasi. Banyak orang merasa sudah berinvestasi padahal mentalnya masih mental judi. Uang sedikit dihabiskan dengan harapan hasil besar dalam waktu singkat. Itu bukan investasi tetapi spekulasi. Investasi lahir dari uang dingin, dari surplus, dari pondasi yang sudah kuat. Jika modal belum ada tetapi ingin hasil tinggi, risikonya bukan naik perlahan tetapi jatuh cepat. Berikutnya soal lingkungan. Lingkungan yang gemar mengeluh dan membandingkan siapa yang lebih susah hanya membuat semua orang merasa benar untuk tetap berada di bawah. Mental miskin dan mental kaya sering bukan soal jumlah uang, tetapi soal cara berpikir. Orang dengan pola pikir berkembang akan mencari solusi, bukan pembenaran. Lalu ada ilusi simbol sukses. Rumah besar dan mobil mewah sering dijadikan ukuran keberhasilan, padahal yang sehat adalah aset produktif lebih dulu. Ekspresi boleh menyusul, tetapi jika ekspresi didahulukan tanpa fondasi, maka itu hanya kayak sesaat. Soal reward juga sering keliru. Merasa berhak memberi hadiah untuk diri sendiri itu wajar, tetapi porsinya harus sehat. Reward yang menghabiskan surplus justru merusak fondasi yang sedang dibangun. Terakhir, tentang mengatur uang kecil. Banyak yang berkata nanti saja diatur jika sudah banyak. Padahal kemampuan mengelola tidak muncul ketika angka besar datang. Jika uang kecil tidak bisa diatur, uang besar pun tidak akan pernah cukup. Semua pola ini terlihat biasa karena banyak dilakukan, tetapi biasa belum tentu benar. Cara keluar dari jebakan bukan dengan lompatan besar, bukan dengan berharap satu kesempatan ajaib, tetapi dengan membangun earning power terlebih dahulu. Naikkan skill, cari tambahan penghasilan yang legal dan produktif, lalu bangun surplus meski kecil. Surplus 300.000 tetap berarti, 500.000 tetap langkah maju. Dari situ bangun dana darurat dan perlindungan kesehatan agar satu musibah tidak menghapus perjuangan bertahun-tahun. Setelah fondasi berdiri, barulah kebiasaan investasi dibangun dengan fokus pada disiplin, bukan pada hasil cepat. Orang yang kuat secara finansial tidak mengejar kaya dalam semalam. Mereka membangun struktur yang tahan banting. Jika hari ini kamu masih merintis capek,
capek, itu wajar. Tetapi capek yang terarah lebih baik daripada nyaman yang memperpanjang jebakan. Sekarang tanyakan pada diri sendiri pola mana yang masih kamu pegang. Jangan defensif dan jangan menyalahkan keadaan. Evaluasi dengan jujur dan ubah satu persatu. Tidak perlu sempurna, yang penting arahnya berubah. Jika pembahasan ini membuka cara pandangmu, bagikan kepada orang yang kamu sayangi agar mereka juga tidak terjebak pola yang sama. Tulis di kolom komentar pola mana yang paling relate dan langkah apa yang akan kamu ambil mulai hari ini. Karena keluar dari jebakan kemiskinan bukan soal siapa yang menjebakmu, tetapi soal apakah kamu berani mengubah cara berpikirmu sekarang.